Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Chefboy Reza. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial di video pertama kemarin, yaitu mengenai membuat program perhitungan jadwal waktu sholat dan imsak ya di Microsoft Excel. Nah, di video pertama kemarin saya sudah meminta kepada kalian untuk mengisikan data deklinasi matahari dan equation of time ini mulai tanggal 1 Ramadan atau tanggal 13 April sampai 30 Ramadan atau 12 Mei. Yang mana data-data ini bisa kalian masukkan, ambil datanya dari Ephemeris 2021. Nah, kalau nggak salah kemarin kita baru isi sampai tanggal 6 ya kalau nggak salah. Nah, saya meminta kepada kalian untuk mengisi semuanya sampai bawah sini. Nah, jika sudah semuanya, nah itu berarti kita sudah mendapatkan data tempat dan data matahari. Nah, selanjutnya proses yang akan kita lakukan kali ini, kita akan membuat perhitungan waktu sholat seperti ini teman-teman. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, sampai tanggal 30 Ramadan. Oke, penasaran bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai ke tutorialnya guys. Hey Yumin. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya kita sudah mendapatkan data tempat, mulai lintang tempat, bujur tempat, dan juga data matahari, mulai dari data deklinasi dan juga equation of time-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ya. Kita akan membuat program perhitungannya. Nah, di sini kalian buka sheet yang baru, ada tambah, ada simbol new sheet, maksudnya simbol tambah, tulisannya new sheet. Di sini kalian klik. Nah, di sini kita rubah namanya, kita klik kanan, lalu rename, rubah menjadi perhitungan. Oke, sudah dirubah. Selanjutnya di sini kita beri keterangan dulu. Kita beri keterangan dulu di sini. Ini saya menggunakan 3 sel. Di sini kita merge sel dulu. 1 Ramadan 1442 Hijriah. Kita rapihkan. Oke. Selanjutnya di sini ada, kita beri keterangan ketinggian hilal. Ketinggian matahari kok. Ketinggian hilal, salah lagi ya. Ketinggian matahari. Nah, selanjutnya di sini data-data ketinggian ini yang akan kita masukkan mulai dari waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu imsak, waktu terbit, lalu waktu duha. Maksudnya H ya, kok H duha. Nah, di sini maksudnya H. Ketinggian saat terbit. Nah, setelah selesai seperti ini maksud dari H itu adalah ketinggian mataharinya. Nah, selanjutnya untuk di sel sini sebelahnya, ini untuk asar kita lewat dulu karena kita untuk maghrib dulu. Untuk maghrib menggunakan ketetapan ketinggiannya adalah -1. Lalu untuk isya -18. Untuk subuh -20. Nah, untuk imsak di sini, imsak itu adalah 10 menit sebelum waktu subuh. 10 menit sebelum subuh. Ini bisa kita perbesar ya. Bisa kita perbesar dulu. Oke. Untuk duha, untuk terbit adalah -1 dan untuk duha itu 4,5. Nah, selanjutnya untuk asar sendiri di sini kita menggunakan rumusnya. Menggunakan rumus untuk mencari ketinggian matahari. Rumusnya bisa kalian simak baik-baik seperti ini. Di sini di sebelahnya asar sini kita ketikkan sama dengan, lalu degrees buka kurung
tan, atan, buka kurung lagi, 1 per, buka kurung lagi, lalu tan, buka kurung lagi, lalu ABS atau absolut, lalu buka kurung lagi. Nah, setelah ini yang akan kita masukkan adalah radian dari nilai lintang tempat. Berarti kita harus masuk ke sheet yang sebelumnya. Di sini jangan dulu di enter, biarkan. Langsung kita masuk ke sheet pertama, sheet data yang diperlukan. Di sini kalian klik radian lintang tempat, berarti ini ya, di H9, radian lintang tempat. Sini kalian klik, dia langsung masuk data yang diperlukan H9 atau radian dari lintang tempat. Sini kalian klik lagi di formula barnya, lalu kalian ketikkan min atau dikurangi radian deklinasi. Nah, radian deklinasi ini kita ambil yang 1 Ramadan, karena keterangannya tadi kita mencari untuk tanggal 1 Ramadan dulu gitu. Nah, ini radian deklinasi H atau I, maksudnya I19. Nah, selanjutnya di sini di formula barnya diklik lagi, lalu ketikkan tutup kurung 2 kali, 1, 2, lalu tambah 1, lalu tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, lalu enter. Nah, kita sudah menemukan angka ketinggian matahari pada waktu asar tanggal 1 Ramadan 1442 di daerah Bandung adalah 37,8229. Nah, angka-angka ini belum menjadi satuan atau bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, selanjutnya di sel sebelahnya sini kita akan mengkonversinya menjadi bentuk derajat, menit, dan detik. Sebelumnya ini kita rapihkan dulu, kita ketengahkan supaya rapi. Oke, di sini nah kita akan merubahnya menjadi bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, di sini ada juga perbedaan lagi antara bentuk untuk maghrib, isya, subuh, terbit, dan duha dengan waktu asar. Nah, kita untuk waktu asar dulu, jadi cara merubahnya adalah seperti ini. Kalian ketikkan rumus seperti ini, teman-teman. Sama dengan teks, buka kurung, lalu kalian klik angka desimalnya ini atau angka dari ketinggian matahari ini, klik per 24, lalu titik koma, lalu setelah itu kalian tanda kutip, lalu tuliskan buka kurung absolut yang kotak gitu seperti ini, lalu ketikkan HH, lalu tutup kurung. Nah, di sini karena kita ingin membuat simbol derajat, menit, detik, tentu kita harus ada dulu simbolnya. Nah, karena di sini kita belum punya simbol derajat untuk dipaste di sini, jadi mungkin di sini kita hapus dulu. Nih, nah karena nanti bentuknya akan seperti itu kalau nggak dihapus. Jadi kita hapus dulu. Nah, hapus dulu. Lalu kita ke insert dulu. Lalu pergi ke tombol atau bar simbol. Setelah itu cari yang simbol derajat. Simbol derajat itu ini superscript 0. Oke, ini kita insert lalu close. Nah, untuk simbol ini kita kopikan atau kita cut bebas. Di sini saya cut. Oke, Ctrl X. Selanjutnya kita tinggal memasukkan rumus yang tadi. Rumus untuk merubah angka desimal ini menjadi satuan derajat, menit, dan detik. Sama dengan teks, buka kurung, klik angka desimal ini, angka ketinggiannya, per 24, lalu titik koma, lalu tanda kutip 2, lalu buka kurung absolut kotak ini,
lalu H, lalu tutup kurung, lalu Ctrl V untuk mempastekan simbol derajat yang sudah di copy tadi atau sudah di-cut tadi. Nah, dia udah keluar di sini ya. Lalu kita spasi, lalu mm atau menit, lalu beri tanda petik 1, spasi lagi, lalu ss, 00, lalu tanda kutip 1 dua kali, 1, 2, lalu tanda kutip 2. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk derajat dari angka ketinggian matahari di waktu asar, yaitu 37 derajat 49 menit 22,68 detik. Nah, ini angka ketinggian matahari waktu asar. Selanjutnya bagaimana untuk maghrib? Nah, untuk maghrib kita ada rumusnya lagi, teman-teman. Ada rumusnya, nggak menggunakan rumus di waktu asar ini. Untuk waktu maghrib, di sini kita klik. Oke. Lalu ketikkan rumus seperti ini. Kita menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung. Nah, kita klik angkanya, angka ketinggiannya. Berarti maghrib min 1 ya. Kita klik. Lalu kurang dari 0. Lalu tanda kutip 2. Lalu min atau dikurangi, lalu tanda kutip 2 lagi, setelah itu titik koma, lalu tanda kutip 2 kali. Oke, lalu tutup kurung, lalu dan teks, buka kurung, ABS atau absolut, lalu buka kurung lagi, lalu klik lagi ini angka dari ketinggian matahari ini. Oke, per 24, tutup kurung, titik koma, lalu ketikkan lagi tanda petik 2, lalu buka kurung kotak lagi, kurung absolut, kurung kotak ini, lalu HH, tutup kurung, lalu Ctrl V untuk mempastekan simbol derajat tadi. Lalu spasi, menit, lalu tanda petik 1 gini, spasi, ss, 00, lalu tanda petik 1 dua kali, tanda petik 2 sekali, tutup kurung, enter. Nah, kalau nggak keluar, berarti di sini kita ada kesalahan dalam menginput rumusnya. Di sini kita cek dulu lagi. Di mana kesalahannya? Nah, kesalahannya itu ternyata ada di sini. Kenapa ada di sini? Ternyata di sini kita harus menggunakan titik koma. Nah, gini ya. Kurang dari 0, titik koma, tanda kutip. Kita coba enter. Nah, dia langsung keluar angkanya. Min 1 derajat, 00 menit, 00 detik. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kayak ada kayak peringatan tadi, nanti akan ada ditunjukkan di mana salahnya, lalu kalian tinggal benerin aja sendiri gitu. Selanjutnya untuk yang bawah ini kita hanya perlu ditarik aja gini. Nah, dia langsung keluar sendiri angkanya. Nah, untuk ini, untuk yang di sini ini kita kopikan saja. Kita copy ke sini. Nah, kita keluar sendiri kan angkanya. Lalu di sini juga tarik aja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan angka ketinggian matahari dalam bentuk angka biasa dan juga dalam bentuk satuan derajat, menit, dan detik. Nah, ini kita rapikan dulu sebelum masuk ke step selanjutnya supaya nanti ini nggak membuat kita pusing gitu. Di sini kita misalkan berikan warna gini supaya lebih cantik. Oke, nah di sini kita buat bordernya dulu, border aja. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, selanjutnya setelah ini, nah ini kita beri jarak 1 sel, beri spasi di sini ya. Di sini kita buat meridian pas. Meridian pas. Lalu bawahnya ada interpolasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk meridian pas angkanya kita di sini menggunakan rumus. Menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Kalian untuk memasukkan angka meridian pas ini rumusnya seperti ini. Sama dengan buka kurung 12 dikurangi desimal dari equation of time. Nah, desimal dari equation of time berarti kita ke data atau sheet yang pertama. Di situ data yang diperlukan. Lalu equation of time untuk tanggal 1 Ramadan. Di sini kita ambilnya desimal bukan radian ya. Desimal kita klik. Lalu kita ke formula barnya lagi ini. Lalu setelah itu tutup kurung. Lalu enter. Nah, ini angka meridian pasnya udah keluar. Angka meridian pasnya udah keluar. Selanjutnya, untuk angka interpolasi. Interpolasi ini menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan buka kurung desimal dari bujur tempat. Nah, desimal dari bujur tempat berarti kita ke sheet pertama lagi. Di sini, lalu bujur tempat kita ambil angka desimalnya. Desimal dari bujur tempat. Lalu kita klik lagi di formula barnya ini. Dikurangi. Nah, dikurangi time zone ya teman-teman. Dikurangi time zone. Time zone-nya itu berarti ini ya. Ini time zone-nya 7 ini. Dikurangi ini. Oke. Setelah itu kalian klik lagi formula barnya. Lalu dikalikan 15 dikali. Nah, simbol kali gini ya. Biasa shift 8 biasanya. Dikali 15. Lalu tutup kurung per 15. Setelah itu enter. Nah, angka interpolasi sudah keluar. Angka interpolasi, angka meridian pas sudah keluar. Nah, jika ini sudah kita mendapatkan angkanya, selanjutnya tinggal kita eksekusi ke mencari awal waktu sholat ya. Oke, untuk pertama di sini kita berikan spasi lagi. Bentar ini kita berikan order dulu. Oke. Meridian pas dan interpolasi. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan data dari ketinggian matahari dan juga data dari meridian pas juga interpolasi ini, selanjutnya tinggal kita eksekusi ke menentukan jadwal awal waktu sholatnya untuk menentukan waktu awalnya ya. Di sini misalkan untuk awal waktu imsak. Nah, awal waktu imsak itu berarti waktu subuh dikurangi 10 menit. Nah, karena imsak itu kan biasanya 10 menit sebelum subuh gitu ya. Nah, ini karena waktu subuhnya belum kita dapatkan, maka kita lewat dulu. Kita akan mencari waktu subuhnya dulu. Di sini kita beri space sekitar 2 ya, 2 sel. Lalu kita langsung di sini untuk mencari awal waktu subuh. Nah, untuk mencari awal waktu subuh, di sini kita akan tag subuh atau sudut matahari di waktu subuh. Nah, ini kita menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan baik-baik. Sama dengan degrees buka kurung akos. Nah, kalau tadi atan, sekarang akos. Buka kurung lagi min tan. Buka kurung lagi. Nah, di sini kita klik radian dari lintang tempat. Radian dari lintang tempat. Nah, ini lintang tempat, berarti radiannya ini. Klik. Nah, 9 ya. Di sini formula barnya kita klik lagi. Lalu kita tutup kurung. Dikali tan buka kurung radian dari deklinasi. Deklinasi berarti di sini untuk 1 Ramadan ya.
Di sini radiannya, klik, lalu klik lagi formula barnya, lalu tutup kurung, lalu ditambah sin radian dari waktu sholatnya. Berarti kita ke perhitungan di sel 2. Nah, di sini ya teman-teman. Ditambah dulu. Ditambah ini, ditambah sin, tambah sin dalam kurung radians spasi. Nah, untuk waktu subuh berarti ini ya, min 20 ini. Sini kita klik. Nah, seperti itu. Ini beritanya kita hapus. Nah, radians di sini kita tutup kurung 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Saya tuh klik lagi di formula barnya, lalu per cos, buka kurung, radian dari lintang tempat. Lintang tempat ini, radiannya ini H9, lalu klik lagi, tutup kurung. Lalu setelah itu per cos lagi. Per cos, buka kurung, radian dari deklinasi matahari. Berarti ini ya, 1 Ramadan. Kita klik, tutup kurung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita enter, apakah hasilnya keluar? Nah, hasilnya nggak keluar. Nah, berarti ada salah penginputan. Di sini kalian tidak usah khawatir. Di sini ada tandanya apa? Invalid name error. Nah, berarti kalau gini kita ada salah penginputan, teman-teman. Nah, solusinya kalian jangan khawatir. Nah, kalau menurut saya ini di sini ya. Di setelah radian ini tidak perlu pakai spasi. Nah, kita cek. Oh, ternyata ada kesalahan lagi. Yes. Nah, keluar angkanya. Jadi di sini selama rumus ini kalian tidak perlu pakai spasi ya. Pokoknya ikutin terus alurnya, ikutin rumusnya, tidak perlu pakai spasi. Nah, akhirnya angka T-nya atau sudut mataharinya kita sudah mendapatkannya. Lalu ini kita konversi ke bentuk derajat menit detik tadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini kita copy aja dari sini. Kita copy dari bentuk di asar ini ya, karena dia bentuknya sama desimal. Nah, di sini kita copy ke sini. Nah, angkanya keluar. Angkanya langsung keluar. Nah, setelah itu kita akan menentukan waktu subuhnya. Nah, di sini di bawah sini aja ya. Di bawahnya angka desimal ini. Nah, untuk waktu subuh sendiri rumusnya adalah meridian pas. Nah, berarti kita sama dengan meridian pas ini. Oke. Dikurangi buka kurung T-nya ini berarti oke, ini T dibagi 15, lalu tutup kurung, min dikurangi interpolasi ini, kita klik, lalu setelah itu untuk subuh ditambah 2, yaitu untuk ikhtiyatnya per 60, lalu kita enter, apakah hasilnya keluar? Nah, hasilnya keluar ya. Hasilnya keluar. Selanjutnya ini kita konversikan ke bentuk jam, menit, dan detik. Nah, untuk cara mengkonversikannya kita menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Sama dengan teks, lalu buka kurung, lalu kalian klik angkanya ini, angka di samping ini ya, per 24, lalu titik koma, tanda kutip 2, berikan kurung kotak ini, kurung absolut kotak, HH, tutup kurung, lalu spasi, titik 2, spasi, MM, tanda kutip, tutup kurung. Kita lihat apakah keluar angkanya atau tidak. Nah, angkanya keluar, yaitu 435. Berarti untuk waktu subuh di daerah Bandung pada tanggal 1 Ramadan 1442 itu sebesar atau
jam 4.35 menit. Nah, kita sudah mendapatkan waktu subuhnya ya. Nah, selanjutnya karena waktu subuh sudah kita dapatkan, kita akan mencari waktu imsaknya ini. Nah, di sini berarti ya. Nah, di sini kita akan mencari waktu subuhnya. Maksudnya waktu imsaknya ya. Karena waktu subuh dikurangi 10 menit karena kita sudah menekan waktu subuhnya. Nah, caranya itu di sini kalian ketikkan sama dengan ini, sama dengan angka dari waktu subuhnya tapi bukan jamnya, di angka desimalnya dikurangi 10/60. Enter. Nah, ini angkanya, angka waktu imsaknya, dan kita konversikan menjadi bentuk jam dan menit. Di sini kita kopikan saja di waktu subuh. Kita copy paste ke sini. Nah, ini angka waktu imsaknya sudah keluar, yaitu jam 4.25 dan subuhnya 4.35. Sesuai ya. Waktu imsak itu 10 menit sebelum subuh, berarti 4.25, dan waktu subuhnya 4.35. Nah, ini kita rapikan dulu supaya di perhitungan selanjutnya nggak membuat pusing. Oke. Sini kita ketik center. Sini juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk awal waktu terbit ya. Selanjutnya untuk awal waktu terbit. Di sini kita center dulu awal waktu terbit. Nah, untuk terbit matahari itu rumusnya adalah sama seperti tadi sebenarnya, tapi karena kalau subuh ini tadi ditambah 2, mana tadi? Nah, di sini ditambah 2. Kalau untuk waktu terbit dia dikurangi 2. Nah, langsung saja kita untuk T terbit atau sudut matahari saat terbit. Nah, untuk rumusnya itu sama seperti waktu subuh ini. Nah, sama seperti ini. Nah, tapi di sini saya belum mengatakan bahwasanya kita akan menggunakan atau mengunci rumusnya supaya nggak berubah ya, nggak berubah. Terutama untuk di waktu asar dan juga waktu duha ini, duha enggak berarti waktu di T-nya ini di sini akan kita kunci dulu sebelumnya ya. Nah, di sini untuk asar kita akan mengunci di sini di angka H9 ini, yaitu menggunakan form Fn F4. Nah, kalau saya pakai Fn F4, mungkin kalau yang lain langsung F4, itu tergantung laptopnya. Nah, sini nanti akan keluar simbol dolar. Nah, ini gunanya untuk mengunci rumusnya supaya kalau di copy paste ke sini dia nggak berubah. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak dikunci, dia angkanya akan berubah. Nah, ini misalkan kita copy, ini nggak dikunci, lalu kita ke sini paste. Nah, angkanya akan berubah. Ke sini angkanya, nah, jadi 45 karena kenapa ya? Nah, lihat ya kan? Angkanya berubah-ubah, tidak tetap. Jadi kita harus mengunci itu supaya nanti waktu kita copy untuk perhitungan selanjutnya itu angkanya nggak berantakan lagi rumusnya. Di sini kita kunci aja. Kita kunci. Oh, salah pencet. Fn F4. Maaf. Fn F4. Di sini juga Fn F4. Lalu enter. Dia nggak akan berubah hasilnya kok. Cuma untuk mengunci rumus saja. Selanjutnya di waktu subuh juga ini di T waktu subuh ini kita kunci. Ini setiap angka ini ya, atau H9, C8 yang kayak gitu itu kita kunci. Yang kita ngambil dari sheet sebelumnya datanya. Ini kita kunci di H9 berarti ya. Kalau di saya mungkin di kalian ada yang H8 atau berapa itu. Nah, di sini kita kunci. Di sini juga kita kunci. Yang ada kombinasi antara angka dengan huruf. Itu dikunci. Nah, ini lagi dikunci lagi. Satu lagi, berarti ada 4. Ada 4 yang kita kunci.
Nah, untuk ini nggak usah, ini bisa kita masukkan manual nanti ya. Enter. Nah, selanjutnya, nah untuk mencari T terbit ini kita hanya perlu copy ini aja. Kita copy dari T subuh. Karena ini sudah dikunci, jadi jangan khawatir akan berubah. Nah, oke. Nah, lihat ya angka-angkanya keluar sendiri. Karena dia si ininya, angka ini kan kalau di subuh dia, nah ini nih. Nah, perhitungannya. Nah, dari perhitungannya sini nih. Dari sin radiannya ini kalian perhatikan di sini ya. Nah, kalau terbit itu C12. C12 berarti nah di sini nggak ada kan. Nah, di sini kita hanya sesuaikan sendiri aja. Nah, kalau subuh kan C8 dia pasti subuh. Nah, untuk terbit berarti di C10 sini. Berarti kita tinggal sesuaikan di sini, kita rubah C10. Nah, ini adalah sudut matahari waktu terbit. Nah, waktu terbitnya. Selanjutnya untuk merubah ke satuan derajat ini tinggal kita copy aja. Ke sini kita paste. Nah, dia sudah keluar angkanya. 89 derajat, 53 menit, 55,22 detik. Selanjutnya untuk angka di sininya, nah ini rumusnya sama aja sebenarnya. Cuma nanti ini dikurangi 2. Yaitu rumusnya adalah meridian pas dikurangi T-nya dibagi 15 dikurangi interpolasi dikurangi 2/60. Nah aja, langsung aja. Di sini sama dengan meridian pasnya ini dikurangi buka kurung T-nya per 15 tutup kurung dikurangi interpolasi dikurangi 2/60. Enter. Ini angka waktu terbit matahari. Maaf. Selanjutnya kita akan rubah ke bentuk jam dan menit. Ini tinggal kita copy aja dari sini. Nah, dari yang udah ada tinggal kita copy. Nah, ini adalah awal waktu terbit matahari pada tanggal 1 Ramadan di daerah Bandung. Itu jam 5.48. Kita beri warna. Nah, selanjutnya adalah untuk awal waktu duha. Ini ya, awal waktu duha. Kita beri space 1 sel jarak. Kita beri sel dulu. Awal waktu duha. Nah, T duha. Lagi-lagi T-nya sama karena ini udah kita kunci, kita hanya tinggal copy paste aja. Ya, kita copy paste. Lalu untuk di sini di sin radian ini, nah ini tinggal kita sesuaikan sama angka di waktu duhanya. Waktu duha berarti di C11 ini ya. Ini kita rubah menjadi C11. Karena ini masih C14, kita rubah jadi C11. Nah, dia sudah pas. Lalu enter. Nah, ini adalah awal waktu duha. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita copy paste lagi untuk teks apa bentuk derajat detiknya. Nah, sudah keluar. Selanjutnya untuk rumusnya, rumus waktu duha ini, rumus awal waktu duha adalah sama seperti rumus dari waktu terbit. Nah, sama seperti ini ya. Berarti sama dengan meridian pas dikurangi bukan kurung T-nya ini T duha per 15 tutup kurung dikurangi interpolasi dikurangi 2/60. Enter. Nah, ini adalah awal waktu duha. Lalu kita konversi ke bentuk jam dan menit. Ini tinggal kita copy lalu paste. Adalah jam 6:11. Awal waktu duha untuk daerah Bandung 1 Ramadan. Nah, selanjutnya setelah awal waktu duha kita langsung masuk ke awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur. Oke, maaf salah. Tipe. Awal waktu zuhur. Nah, di sini waktu zuhur ini bedanya kita nggak pakai
T kayak gini ya, karena nggak ada haknya, kita nggak ada ketinggiannya. Jadi untuk duhur ini berbeda sendiri teman-teman. Untuk waktu duhur ini langsung saja kita masukkan rumus awal waktunya ya, rumus kayak gini ya. Nah, untuk waktu duhur itu rumusnya adalah sama dengan meridian pas ini dikurangi interpolasi ditambah 3. Nah, ini ya. Tambah 3 per 60. Lalu enter. Ini adalah awal waktu duhur, lalu tinggal kita konversi ke bentuk jam dan menit dengan biasa copy paste. Nah, ini dia awal waktu duhur adalah jam 11.53. Kita warnai. Selanjutnya untuk awal waktu asar. Awal waktu asar, kita akan mencari T asar atau sudut matahari di waktu asar, yaitu sama seperti ini. Kita tinggal copy paste dari T yang lain, mau itu T duha atau T terbit atau T subuh, bebas. Kita copy paste, lalu tinggal kita rubah data di sin radiannya ini. Nah, untuk asar sendiri dia ada di C5 ini ya, saya ada di C5. Kita sesuaikan sendiri aja sama data punya sendiri. Nah, ini kita tinggal rubah perhitungan C5. Nah, pas ya. Lalu enter. Nah, ini adalah awal waktu asar. Kita rubah ke bentuk derajat, menit, detik, copy paste biasa. Nah, sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan ke rumus awal waktu sholatnya. Untuk asar sendiri rumusnya adalah sama dengan meridian pas ditambah, nah kalau tadi dikurangi, untuk asar, maghrib, dan isya itu nanti ditambah buka kurung T-nya per 15, lalu tutup kurung, dikurangi interpolasi. Nah, setelah ini dikurangi interpolasi ditambah 2. Nah, 2 ini adalah waktu ikhtiyat. Kalau misalkan ikhtiyatnya nanti mau 3 menit, kalian bisa ditambah 3 atau ditambah 4, itu bebas. Per 60. Enter. Nah, kita di sini selanjutnya kita masukkan konversi jamnya, kita copy paste aja. Nah, jam 15.11. Nah, tadi untuk ikhtiyat, misalkan di sini kita 3 menit ya. 3 menit, maka dia jadi 15.12. Karena itu ikhtiyat ini kita pakai ikhtiyatnya yang berapa menit gitu ya. Di sini pakai yang 2 menit. Nah, kita warnai. Nah, selanjutnya untuk awal waktu maghrib. Nah, sebenarnya ini sudah kesini gampang. Kalian tinggal copy paste saja dan memasukkan rumusnya itu dikit karena sudah tadi di awal. T maghrib. Nah, T maghrib seperti biasa ini tinggal copy paste aja. Nah, copy. Nah, value hasilnya tidak diketahui karena sin radiannya ini belum dibenerin. Nah, di sini untuk maghrib adalah ini ya, C6. Oke, enter. Nah, keluar angkanya. Kita konversi ke bentuk derajat, menit, detik. Nah, sudah keluar. Tekan 9 derajat, 53 menit, 55,22 detik. Selanjutnya untuk awal waktu maghribnya sama seperti waktu asar. Nah, itu ditambah ya, kita sama dengan meridian pas ditambah buka kurung T maghrib per 15 tutup kurung dikurangi interpolasi lalu ditambah 2 per 60. Nah, ini awal waktu maghribnya, tinggal kita konversikan saja ke jam menit. Nah,
Awal waktu maghrib adalah jam 17.51 untuk daerah Bandung 1 Ramadan. Selanjutnya untuk awal waktu isya. Awal waktu isya. Teh isya seperti biasa, teh isya. Dan seperti biasa di sini tinggal kita copy aja. Nah, tinggal kita rubah sin radiannya ini. Untuk isya itu ada di C7. Yaitu min 18 ya, C7. Enter. Nah, sudah keluar T-nya, kita konversi ke bentuk derajat, kopikan dari yang sebelumnya. Nah, keluar. Selanjutnya untuk rumusnya sama seperti waktu asar dan waktu maghrib, itu sama dengan meridian pas ditambah T isya bagi 15 tutup kurung. Nah, ini belum, bentar. Ini belum tambah kurung ya. Nah, di sini gua kurung dulu. Dikurangi interpolasi ditambah 2/60. Enter. Nah, ini adalah awal waktu isyanya. Tinggal kita konversikan, copy aja dari yang sebelumnya. Nah, sudah keluar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan mulai dari awal waktu imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, kita sudah mendapatkan angka-angkanya semua. Nah, ini untuk 1 Ramadan ya. Nah, selanjutnya untuk tanggal 2 Ramadan itu caranya persis sama sebenarnya. Di sini kita tinggal copy aja. Nah, kita coba copy, bisa nggak? Copy, lalu ke sebelahnya sini, paste. Nah, bisa kan? Nah, kita akan perhatikan baik-baik perbedaannya. Kita akan lihat. Ntar. Nah, lihat meridian pasnya 0,12 karena meridian pas di sini belum kita kunci. Nah, ini ya. Nah, di sini berarti kita kunci dulu. Sini kita kunci Fn F4. Lalu interpolasinya mungkin nggak perlu ya. Maaf. Ini kita kunci dulu. Nah, untuk interpolasi ini di sininya kita kuncinya. Di ada G10 berarti antara G dan 10 ini kita kunci. Lalu di sini antara C dan 11 kita kunci juga. Nah, berarti di sini meridian pas kita hapus dulu. Kita ganti dari meridian pas ini. Nah, angkanya nggak berubah. Dan angka untuk bawah-bawahnya juga tidak berubah. Nah, tetap seperti tanggal 1 Ramadan karena kita copy-nya tanggal 1. Nah, sedangkan kita akan mencari tanggal 2 Ramadan. Caranya bagaimana? Caranya kita hanya tinggal mengubah angka-angkanya dikit aja. Nah, mulai dari waktu asar. Nah, di sini asar kan angkanya sama ya. Oke. Di ketinggian maksudnya, ketinggian matahari waktu asar. Yang tinggal dirubah itu nanti di sininya, angka di sininya ya. Nah, untuk waktu asar itu kan ini rumusnya data yang diperlukan H9. Nah, mulai dari radian lintang tempat dan juga I19 ini ya. Dan juga deklinasi matahari tanggal 1 Ramadan. Berarti yang tinggal kita rubah ininya, I-nya aja ya. Untuk di tanggal 2. Tanggal 2 waktu asar I19 ini kita ganti menjadi I20. Karena deklinasi matahari untuk tanggal 2 Ramadan 1442. Nah, sudah keluar dan otomatis nanti waktu asarnya juga akan berbeda jadi 1512. Selanjutnya yang dirubah adalah angka meridian pasnya ini. Nah, meridian pas itu 12 dikurangi equation of time. Nah, di sini tinggal kita rubah menjadi 20. Angka 19 ini atau angka yang ada di ujung sini, angka berapapun itu tergantung dari kalian menempatkan selnya itu. Nah, kan kalau saya di sini kan 19 ini kan N19 itu desimal dari equation of time tanggal 1. Berarti untuk tanggal 2 itu ada di N20. Nanti tinggal kita rubah manual aja materi ini ya, N20.
Nah, semuanya bakal berubah nanti ke bawah karena kita sudah mengunci rumusnya. Untuk interpolasi sendiri ini sebenarnya nggak ngaruh karena ini adalah data tempat. Jadi kita nggak perlu ngerubah karena ini G10 itu adalah future tempat dan nggak mungkin berubah, dan C11-nya itu data dari time zone, nah juga nggak mungkin berubah. Jadi untuk interpolasi itu tidak perlu dirubah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang harus dirubah-rubah adalah data dari T masing-masing awal waktu sholat. Awal waktu subuh T-nya berarti di sini kita ganti di angka sini-sininya aja, teman-teman. Kalau subuh berarti kan H9. H9 itu adalah ini ya, lintang tempat. Berarti H9 di sini nggak perlu dirubah yang pertama. Yang kedua adalah I19 ini tangan data yang diperlukan I19 itu, nah ini radian dari deklinasi, berarti yang dirubah adalah di sininya I19 jadi I20, I19 jadi I20, enter. Nah itu untuk T subuh. Nah yang lain juga sudah pasti sama, kita tinggal ikutin 20. Nah, tapi ini angka 20 ini tergantung kalian menempatkan selnya, sel ininya ya. Karena ini saya kan dari sini. I19 itu tanggal 1 Ramadan. Untuk I20 berarti tanggal 2 Ramadan, 21 tanggal 3 Ramadan, 22 tanggal 4 Ramadan, dan seterusnya. Jadi kembali. Salah pencet. Jadi seperti itu. Nah, untuk T yang lain ke bawah ini tinggal rubah juga sama. Nah, tinggal kita rubah juga 20 berarti tanggal 2 Ramadan ya. Nah, awal waktu zuhur ini lihat angkanya masih sama kah? Angkanya sudah berbeda ya dengan tanggal 1 karena waktu zuhur kita langsung meridian pas. Ini sudah dirubah juga tadi. Nah, untuk waktu asar ini tinggal dirubah juga 20. Nah, berubah. Angkanya pasti berubah. Nah, 20 lagi. Ini tinggal kita ganti angkanya manual aja. Nah, kalau misalkan kalian di sini salah error nanti, berarti data kalian tuh kalian sesuaikan sendiri dengan di sheet pertama ini. Kalian cari yang 2 Ramadan, lalu 3 Ramadan, dan seterusnya. Nah, untuk awal waktu Isya udah ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan data awal waktu sholat dan imsakiyah tanggal 2 Ramadan 1442. Jadi tinggal seperti itu aja, teman-teman. Kita untuk tanggal 3 kita tinggal copy lagi. Tinggal copy ke sampingnya sini, lalu paste. Lalu kita rapihkan dulu. Nah, kita rapihkan. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan dengan yang pertama dan kedua. Nah, untuk waktu asar terutama ya. Nah, waktu asar untuk pertama kan dia, nah lihat yang berubah itu kan di sini ya, di sini. Nah, ini asalnya 19, lalu ini asalnya 20, lalu berarti ke sini dia jadi 21. Nah, jadi 21. Nah, berubah. Ini kita rubah dulu jadi 3 Ramadan. Nah, untuk meridian pas ini kita rubah lagi. Nah, kita cocokkan dari sini. Di sini 19, N19. Di sini N20, berarti di sini N21. Enter. Nah, otomatis datanya ke bawah akan ikut berubah. Selanjutnya untuk T-nya. Di sini tinggal kita sesuaikan juga dari data sebelumnya. Di data tanggal 1 itu adalah yang berbeda di I19 ini. Untuk tanggal 2-nya dia jadi 20. Untuk tanggal 3-nya berarti dia dari tanggal 21. Jadi tinggal kita memainkan angkanya aja, tinggal kita mainkan rumusnya. Dan karena rumusnya udah dikunci jadi enak gitu. Jadi kita tinggal eksekusi aja. Jadi nggak usah kita memasukkan rumusnya lagi seperti itu. Nah, ini 21 lagi ya. Nah, hanya seperti itu saja. Untuk di sini 21 lagi berarti. Hanya tinggal kita sesuaikan dengan waktu-waktu di sebelumnya.
asar 21 lagi. Nah, di sini 21 lagi. 21 itu maksudnya adalah data yang diperlukan I21. I21 itu berarti kan di sini di sheet pertama I21 adalah radian dari deklinasi. Nah, ini pasti kan akan berubah setiap harinya. Maka kita sesuaikan dengan data yang ada yang telah kita buat sebelumnya. Data membuat data deklinasi matahari dan equation of time-nya. Selanjutnya untuk maghrib sudah, dan isya itu 21 lagi. Nah, kita sudah mendapatkan jadwal waktu sholat dan imsak di tanggal 3 Ramadan 1442. Selanjutnya untuk 4 Ramadan dan seterusnya itu caranya sama seperti itu. Kalian tinggal mainkan angkanya aja ya, mainkan rumusnya. Nah, kita buat satu lagi aja sebagai contoh supaya kalian lebih bisa menangkap. Nah, seperti ini. Waktu asarnya tinggal kita sesuaikan dari sini aja. Nah, sebelumnya ini 20, di sini 21. Kalian lihat di sini 21, berarti di sini 22. Hanya tinggal tambah 1, seperti itu aja. Nah, keluar. Untuk meridian pas, kita tinggal tambahkan dari angka sebelumnya. Nah, ini angkanya 20, ini angkanya 21, berarti di sini meridian pasnya jadi 22. Nah, dia berubah, langsung berubah sendiri, kita nggak perlu mengotak-atik ininya lagi. Waktu subuh di sini berarti lihat di sini asalnya 20, lalu di sini 21, maaf di sini 21, lalu di sini 22. Berarti dan ke bawahnya pasti akan 22 semua. Di terbit ini menjadi 22 juga. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ke bawahnya dan seterusnya sampai tanggal 30 itu tinggal kalian sesuaikan aja sama bentuk atau posisi datanya di sel sebelumnya gitu, maksudnya di sheet sebelumnya. Di sini di data yang diperlukan. Makanya saya kemarin minta kalian untuk buat seperti ini supaya kalau menurut saya seperti ini lebih enak gitu. Kita tinggal merubah data-datanya seperti ini. Terutama merubah angka T-nya ya. Tinggal kita rubah gitu aja. Dan seterusnya. Nah, lihat datanya nggak mungkin ada yang sama. Karena sudah kita rubah ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan membuat di sini 4 ya. Membuat jadwal waktu sholat dan imsakiyah mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 4 Ramadan 1442 untuk daerah Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya sampai tanggal 30 Ramadan itu saya serahkan kepada teman-teman, kepada kalian untuk membuatnya sendiri, untuk membuatnya masing-masing dengan cara yang sudah saya berikan seperti ini. Jika menurut kalian ini mudah gitu. Kalau menurut kalian ini cukup sulit, mungkin kalian bisa dan ada kendala, bisa tulis di komentar atau kalian bertanya aja langsung, nggak apa-apa ya. Kita saling membantu dan saling belajar. Oke teman-teman semuanya, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen di bawah bila ada pertanyaan atau kendala dalam mengikuti tutorial kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan untuk part ketiganya kita akan masuk ke memasukkan data waktu sholatnya, itu lebih gampang lagi dari ini. So, tonton terus dan stay tune di channel Cep Boy Reza. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.